Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Waldarika Bena Unsain, Guru Pendidikan Agama Katolik SMP Negeri 1 Atap Remea, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke batch 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Remea dengan tema pembelajaran Yesus memanggil murid-muridnya. Berikut ini video saya. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik, semua sehat. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan tema Yesus memanggil murid-muridnya. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilahkan Dila untuk memimpin doa. Siap, sudah berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membawa kami dari rumah hingga tiba sekolah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau memberkati kami, telah hati dan pikiran kami, agar pelajaran yang kami terima hari ini dapat bermanfaat kami. Ya Tuhan, semua dalam firman ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Dila yang telah memimpin doa. Silahkan duduk. Baik, Ibu akan mengabsen dan jadi masing-masing dengar nama. Carolina Yosefa Ungubo, Adibertus Satuneno, Semriana Ikun, Serilius Petriadi Molo, Rifonsius Molo, Krisila Asa, Paskalia Nikita Mako, Eden Tuski Unsain, Sepdianus Esla, Febronia Fitri Unsain, Odilia Satriana Roar. Semua sudah? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, mari kita ice breaking sebentar tentang semangat, supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan kita bisa belajar dengan semangat. Ibu undang anak-anak untuk berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu mau tanya, materi kita minggu kemarin itu tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, baik, Reni. Materi minggu lalu kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik, materi minggu kemarin itu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah
melalui perumpamaan. Jadi perumpamaan itu apa? Dila, silakan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif. Ya, perumpamaan itu penyampaian pesan dengan bahasa imajinatif. Mari kita tepuk tangan untuk Dila. Baik, oleh karena itu hari ini kita akan lanjut lagi materi kita tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Itu terdapat dalam teks Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama murid pertama yang dipanggil. Yang ketiga, meneladani sikap para murid yang taat dan setia. Dan yang keempat, memahami arti panggilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ada 4 tujuan. Jadi ibu mau tanya, apakah kalian pernah diajak untuk ikut kegiatan bersama? Pernah. Pasti pernah. Baik itu ajakan untuk kita ke gereja dan ajakan lain-lain. Jadi ketika kita sudah diajak, bagaimana perasaan kalian ketika diajak seseorang untuk mengikuti atau melakukan kegiatan yang baik? Ya, perasaan senang. Apalagi? Gembira. Ya, tentunya kalau hal-hal baik pasti hati kita juga akan gembira. Tapi kalau hal-hal buruk pasti hati kita merasa sedih. Ya. Ya. Mari kita menyimak video atau menonton video tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, kelompok 1 Dila, Nikita, Rifon, Edem. Kelompok 2 Odi, Fitri, Adi, dan Edi. Kelompok 3 Reni, Aryani, Riyadi, Mia, dan Semri. Silakan. Maju untuk presentasikan hasil di depan. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan untuk maju presentasi, dan kelompok yang lain kita siap mendengar, dan sebentar akan diadakan sesi pertanyaan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Untuk semua, Selamat Selamat pagi. pagi. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang juga diberikan oleh kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai Yesus memanggil murid-muridnya. Para berpikir, Soal nomor 1, ceritakanlah bagaimana secara garis besar panggilan murid Yesus. Jawab. 1. Panggilan untuk menjadi murid selalu datang dari Yesus sendiri. Ia mengambil inisiatif untuk memanggil orang-orang tertentu untuk mengikutinya. 2. Yesus memanggil murid-muridnya saat mereka sedang melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, seperti saat para nelayan sedang mencari ikan. Soal nomor 2. Bagaimana reaksi orang yang dipanggil Yesus? Jawab. Banyak
murid seperti Simon, Petrus, dan Andreas segera menanggapi panggilan Yesus tanpa ragu dan meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. 2. Ada juga yang mungkin awalnya masih ragu-ragu, seperti Matius yang harus meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai, tetapi pada akhirnya ia tetap memutuskan untuk mengikuti Yesus. 3. Para murid meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan lama mereka untuk sepenuhnya diri dan bepergian bersama Yesus. Nomor 3. Siapa saja nama 12 murid Yesus yang disebut sebagai 12 rasul? Jawab. 1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Yakobus. 4. Yohanes. 5. Filipus. 6. Thomas. 7. Yakobus anak Alfeus. 8. Tadeus. 9. Simon orang Selot. 10. Matius. 11. Bartolomeus. Dan Yudas Iskariot. Nomor 4. Apa artinya penjala manusia? Jawab. 1. Artinya bahwa bukan lagi menangkap ikan, tetapi membawa orang kepada Yesus. 2. Mengabarkan kabar baik atau Injil. 3. Menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pertanyaan nomor 5. Apa makna panggilan murid Yesus? 1. Menjadi murid Yesus artinya siap untuk belajar dan meneladani hidupnya. 2. Murid Yesus dipanggil untuk hidup dalam kasih, pelayanan, dan kebenaran. 3. Panggilan tidak hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa kini. Baik, ini langsung diskusi kami. Jadi kami posisi tanya jawab. Pada 2 dan 3 bertanya kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memberikan pertanyaan. Apa pekerjaan mereka sebelum dipanggil? Baik, kepada kelompok 3 yang bertanya kami persilakan. Saya ingin bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya mengenai siapakah murid yang dikhianati Yesus? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bunyi pertanyaan. Apa pekerjaan mereka sebelum dipanggil menjadi murid Yesus? Jawab. Sebelum dipanggil Yesus, mereka bekerja sebagai penjala ikan. Apakah jawabannya pas? Pas. Baik, kami akan menjawab.
dipanggil Yesus? Sebutkan. Selanjutnya kepada kelompok 3 yang ingin bertanya akan disilakan. Saya bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin bertanya, apa syarat untuk mengikuti Yesus? Baik, pertanyaan yang pertama dari kelompok 1 itu tentang siapa murid yang dipanggil Yesus. Yang pertama kali dipanggil Yesus untuk pertama kali itu siapa-siapa. Lalu pertanyaan dari kelompok 3 bahwa syarat-syarat apa untuk mengikuti Yesus. Jadi syarat apa yang harus mereka lakukan untuk mengikuti Yesus? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bunyi pertanyaannya, Siapa murid-murid pertama yang dipanggil oleh Yesus? Sebutkan. 1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Yakobus. 4. Yohanes. selanjutnya Apakah jawabannya pas? Pas. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bunyi soalnya, Siapa murid yang apa syarat untuk mengikuti Yesus? Jawab. 1. Ia harus menyangkal dirinya. 2. Memikul salibnya. 3. Mengikuti aku. baik, apakah jawabannya pas? Pas. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu undang berdiri untuk kita menyanyikan sebuah lagu tentang 12 murid Yesus. Kepada Reni, Ibu persilahkan untuk angkat ton atau nada. Simon Petrus 3. Simon Petrus
setia pada panggilan. Ya, kalau kita sebagai siswa harus setia untuk datang sekolah, kemudian setia untuk pergi ke gereja. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa Yesus itu memanggil muridnya dengan kasih dan tujuan yang mulia. Yang berikut itu, kita juga dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia melalui tindakan kita setiap hari. Ya. Lalu seperti para murid, kita dipanggil itu untuk taat dan mau mengikuti panggilan Tuhan. Jadi sebagai murid Yesus itu kita harus setia, taat, dan kita juga harus kita dengan doa. Ya, Ibu minta Reni untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi mulai pelajaran hingga saat ini dengan baik. Ya Tuhan, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kami. Hanya inilah doa yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Silahkan duduk. Jadi, motivasi untuk anak-anak pada hari ini tetap setia untuk panggilan dengan cara datang sekolah itu setiap hari, tidak boleh angkat. Kemudian harus rajin ke gereja. Sekarang bulan Rosario, bulan Maria. Jadi setiap malam itu juga kita harus pergi untuk berdoa. Saling mengunjungi satu sama lain itu penting. Ya, kita harus dekatkan diri dengan Tuhan supaya masa depan kita itu Tuhan bimbing, Tuhan tuntun hingga kita sukses. Jadi pulang itu ingat kerja tugas. Nanti ibu akan share di grup dan harus kerja supaya minggu depan itu bisa kumpul untuk dapat nilai. Tidak kumpul nanti dapat sanksi. Jadi semua harus wajib kerja ya. Anak-anak mau menyanyi lagu apa? Hah? Menyanyi ulang 12 murid Yesus? Ya. Ya, baik, silahkan berdiri. Judas Iskariot, 12 murid Yesus. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Dah.